Kita enak gitu, habis maghrib ya, setelah maghrib. Yanti teriak, Yanti. Dari pos 1, itu namanya pondok motor. Nah, kita istirahat, biasalah istirahat ini, atur napas. Kita jalan lagi dari pos 1 menuju pos 2. Nah, pos 2 itu namanya Pondok Sumur. Nah, memang udah dibilang sama ibu warung, ini hati-hati loh mas. Ini jalurnya bukan jalur sembarangan. Soalnya baunya anyir, buntutnya panjang, ada tanduknya. Apanya panjang? Buntutnya panjang. Nah, kalau gitu tiba-tiba ngilang dengan bau sangat busuk. Nah, tiba-tiba gue diginiin. Her. Nyata pas gue jatuh itu, nyata udah ketahan sama pohon. Kalau nggak kena pohon, gue masuk jurang. Pas lagi anak foto, mungkin karena si posisi Yanti ini terlalu deket pinggir, dia sempat jatuh. Jadi ini bukan ke jurang ya, kayak agak kecil gini, kecerukan, jatuh. Akhirnya kita semuanya, akhirnya kita gue bilang sama Yanti, lo fokus ya, dia nangis kan. Tapi anehnya pas lagi ini dia menggapai ke atas pinggir bibiran jurang ya, karena tuh jurang di Gunung Rawang itu tuh kawahnya itu kan dalamnya itu jurangnya 500 meter ada. Lumayan ya. 500 meter karena itu gunung bertipe kerucut. Akhirnya udah Yanti jangan nangis, lo fokus. Gitu kita tarik gini, mungkin kita nggak bawa tali, pakai tangannya tarik. Ya, nah, pas gue lagi lihat gini, ada menarik ini sembari dia naik ke atas kayak gini ya. Terus dia ada nggak, bunga apaan ya? Apa? Ada bunga, dia diambil. Bunganya tuh sebesar bunga matahari. Oke. Bukan edelweiss bukan? Bunga apaan nih? Tapi terus dia kan dia yang namanya ngerambat gitu kan, dia taruh di kantongnya. Bunga apaan tuh? Jalan ke atas. Kenapa sih ya sempet-sempetnya ngambil bunga? Makanya sempat itu lihat gitu kan. Lihat ini kan ngapain nih. Udah lagi nih. Terus sama di atas dia nangis-nangis, lo jangan gak usah nangis, lecet-lecet. Udah kita obatin, kita turun ke bawah, ke tenda, udah istirahat aja. Nah gue bilang begini, lu pas lagi ke atas, gue pas lo naik ke atas ke bibiran kawah, itu lo ngambil bunga apaan? Kagak ada. Gak mana tuh bunganya? Kagak ada. Coba lihat, nggak ada. Bener. Lo ini lo ya. Apa dibilangnya halu lah apa segala macam. Bener kagak ada. Kata Mas Ando, mungkin Mas Ero salah lihat kali. Tapi nggak mungkin. Soalnya bunga taruh di kantong ya kan. Kalau celana pendek ada kantong. Nggak ada. Wah penasaran nih bunga. Kok kayaknya bunga itu bagus banget kayak bunga matahari. Dan gue belum pernah lihat bunga. Ininya warna bunga putih. Tapi kan itu jarak agak jauh kan. Itu bunganya ini banget, bagus banget. Putih pinggirannya itu kelopak itu ya. Pinggiran kelopak itu warna ungu. Cakep dong. Terus ininya putih. Dibilang edelweiss juga bukan, dibilang bunga matahari juga bukan. Gimana nih ya? Coba lihat bunganya. Marah-marah dia. Nggak ada. Akhirnya Mas Anto yang damain. Udah nggak usah berantem, nanti aja dibawa ngobrolnya. Udah. Nah si Gina juga, ada gue lihat Gina itu perangannya aneh, gitu kan. Kenapa aneh? Soalnya dia di rambutnya dia itu, kok ada jepitan bagus banget. Bagus banget jepitannya kok. Sejak kapan ya anak bawa pakai naik gunung, pakai jepitan rambut? Yang anehnya tuh jepitan rambutnya tuh warna emas, tapi gambarnya motif kerajaan. Seperti itu. Lo dapat dari mana lo? Oh enggak, bukan dari ini gua, ortu dari nenek atau apalah. Nggak apa-apa lah kan buat foto bagus. Tapi
Tapi kok aneh ya? Tapi bodo amat lah. Udah. Setelah itu kita kemas-kemas, kita turun nih. Nah, setelah turun, namanya kita turun gunung pasti cepet dong. Iya dong. Nggak selama kita naik. Begitu kita turun, dari Pondok Angin menuju Pondok Mait. Dari Pondok Mait menuju Demit. Pondok Demit. Dari Pondok Demit kita kena hujan. Kayaknya kok hujan jam segini masih siang. Kok tiba-tiba awan gelap. Udah kita pakai jas hujan. Ya, kita turun. Kok berasa nggak enak guenya kan? Udah, kok gelap banget. Ini nggak mungkin banget. Jam nggak ada yang sama. Kenapa ya? Turun lagi. Begitu lihat Pondok Demit. Nah, pas di Pondok Sumur, akhirnya, wah ini udah nggak beres nih. Udah badai kenceng banget. Tapi sebelum itu kita udah lihat tuh angin kenceng banget. Akhirnya Mas Nano gini, Her, gimana Her? Kalau kita nge-camp, gimana Mas Nano perbekalan? Masih cukup nih. Padahal begitu kita diriin tenda kelama kuda tuh gila. Udah angin kayak puting beliung kenceng banget. Untung kita udah diriin tenda. Wah itu, aduh ini mah udah badai nih kan. Untung kita diriin tenda. Udah masukin barang ke dalam. Mas Nano gini aja, Mas Nano diem ngerokok aja. Mas kenapa Mas? Kayaknya saya nggak enak nih. Mas Nano bilang gini aja, sebagai ngerokok begini. Kayaknya segitu ya, tapi mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Kayaknya apa? Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Mau jangan nakut-nakutin gue dong, udah nggak apa-apa. Saya ada firasat nggak enak. Aduh. Maksudnya Mas? Ya nggak tahu tuh, itu si Yanti sama Gina kok kayaknya lain ya. Lainnya udah deh, diam. Aduh. Udah nih. Diam. Merinding loh. Terus, nah pas ini cewek ini udah tidur. Udah tidur. Mau ngobrol sama Mas Nano nih. Ngobrol sama Mas Nano. Lagi ngobrol gini. Ngomong gini. Si Yanti kesurupan. Yanti kesurupan. Nah, kayak gitu kan kagak ngerti cara anak ini. Lagi-lagi Mas Nano. Yang anehnya, yang lainnya si Gina. Dia kesurupan, itu gue lihat tangannya tuh kayak dijambak. Itu tangannya gede banget, segede pohon kelapa kali itu. Hah? Dijambak. Dijambak sampai ke tengah hutan. Ya. Di Pondok Sumur itu. Gue kejar. Gila tuh ya. Karena habis hujan kan, mau nggak mau kan akhirnya kita terguling kan tuh. Tapi hujan udah berhenti ketika dijambak. Udah lumayan lah, tapi ya lumayan lah apa kalau dibilang. Ya agak-agak hujan sedang. Itu di dalam tenda dijambak? Enggak, di luar. Di luar. Keluar. Jadi dia keluar begini nih. Gimana sih kalau dijambak? Ayo ikut sama gue lo. Orang kita ngeliat, apaan tuh Mas? Kayak tangan gede banget nyambak kepalanya dia, ampun. Terus gue bilang begini, Gin, sadar, istighfar. Tapi jepitan rambut tembas masih di sini, dia begini terus. Tapi gue lihat sini ada darah. Udah, ngobatin. Karena gue konsentrasi dengan si Gina, Mas Nano, ini si Yanti. Dan Yanti berteriak dalam bahasa yang kita tidak mengerti, yang mengerti hanya Mas Nano, bahasa Jawa. Dan Mas Nano juga agak ngerti, ini bahasa Jawa kuno. Jawa kuno sekali, susah itu. Nah, begitu kita lagi dia bengong, karena si Gina udah sadar, Mas Nano bilang, kamu jangan ngeliatin aja, Her, doa dong. Ya kita doa sebisanya. Gak lama kemudian Mas Nano, entah apa yang dibaca sama dia kan, dikejawen. Dikejawen, beginilah. Ya udahlah, akhirnya udah istirahat aja, mungkin kan udah capek, udah istirahat. Oh, nggak masalah, Mas. Itu kenapa, Mas? Saya juga nggak tahu nih, Her. Ya udah, Mas. Ini kayak gimana, Mas? Ini soalnya hujan sudah berhenti, tapi angin masih kencang, Mas. Iya. Besok pagi kita turun ya. Iya, ya udah. Jadi bermalam di situ. Bermalam di situ. Wow. Bermalam. Nah, Mas Ando ke dalam beres-beres. Saya juga keluar lagi kan. Ini lagi pasak kencengin lagi kan, karena tadi kena hujan badai kan, kencengin lagi. Si Gina di mana? Udah tidur di dalam, tidur lagi. Udah ganti baju lagi kan, udah belepotan lumpur kan tuh. Udah tidur aja, nggak apa-apa. Tapi benar tidur tuh mereka, kita lihat tidur. Kita lagi ngobrol Mas Nano, Mas lihat cek, tidur udah aman. Rokok, terus kita minum. Udah Her, saya tidur ya. Ya udah oke. Tidur. Masalah tidur, ya biasa. Kalau sebelum tidur kan kita biasa gitu kan, biar nggak kebelat, biasa aja dulu. Begitu mau balik ke tenda, ya ampun nih, itu bener. Ini yang gue lihat waktu itu yang gue jatuh ke mimpi, ini malu kita ada.
Ada lagi dia? Ada lagi. Tapi ini lebih apa? Buntutnya 3. Dia kurang lebih sosoknya seperti apa sih? Apa kalau condong ke ular, condong ke Ya, apa? ular-ular. Ada tanduk kayak begini ya. Jadi saat begini, terus begini, terus mulutnya nggak ada giginya. Nah lidahnya itu tuh panjang banget. Siluman tuh. Iya. Nah malah gitu menggereng kayak mau nyekek gua. Dan kemudian tuh ada angin berdesir. Itu bau bunga wangi banget. Nah yang keluar yang putri itu. Oh dia suka sama kamu kali, makanya dijagain terus. Nah itu nggak tahu, waktu itu nggak tahu. Heeh. Saya nggak tahu waktu itu. Saya sih siapa sih gitu kan. Heeh. Tiba-tiba dia nunjuk. Nah dari selendangnya itu warna ungu dikrepret itu keluar lidah api. Nah makhluk itu kebakar. Yang keluar lidah api si makhluk itu? Bukan. Yang si putri itu. Putri kan ya, ngepret pakai ungu. selendang ungu. Selendang ungu. Dikepret begitu kayak kita ngepret gimana anduk ini. Kayak sarung. Dari yang selendang itu keluar lidah api itu membakar makhluk itu. Wow. Wah baunya enak banget. Itu di situ gua baru muntah semuntah-muntahnya. Bau ya? Bau banget. Nah, Bangke kali ya? muntah gitu kan. Wah kok muntah. Mau diri lemes lagi jatuh lagi ngejoprak keringet dingin. Mas Tano belum tahu, nggak tahu tuh. Masalahnya tiba-tiba keluar dari tenda. Kenapa Her? Oh ini Mas nggak enak banget muntah. Kamu kan dari tadi makannya dikit. Ngopi dulu sama ngerokok. Kamu belum ini. Mas Tano, udahlah tak bikinin mie ya. Dibikinin mie. Mas tadi saya habis dari ini Mas. Saya habis kencing. Mana? Kencing. Terus saya lihat ada makhluk Mas. Terus Mas Tano. Terus ada putri itu Mas. Tiba-tiba dikeluarin selendang ungu. Gue bilang gini, mimpi Mas. Mas Tano gini Mas Tano. Ini api unggun, tetap ada api unggun. Tetap ini nyala, api unggun walaupun kena hujan tetap nyala. Mas Tano bilang gini, mimpi gimana Her? Sejak kapan kamu ke gunung bawa selendang warna ungu? Hah? Maksudnya? Itu ini kamu? Ada di sini selendangnya, ngikat. Astagfirullahaladzim. Kan saya bilang mimpi. Mimpi Mas. Sejak kapan kamu naik gunung pakai selendang ungu lagi? Selendang ungu? Itu. Nempel di sini. Hah? Wah, aku langsung lemas. Udah santai. Karena bilang begini, entah apa yang Mas yang dibaca nama dia. Lalu diam. Sebentar Her, sebentar. Diam Her, diam. Kemudian kita dengar suara kereta. Kereta kuda. Oh oke, kereta kuda. Her. Apa Mas? Diam Her. Lalu kemudian suara gamelan. Dong. Oke, iringan kereta kuda gitu ya, gitu kayak teng. Nggak ada kemudian tuh ada lewat. Mas, kabut. Kebetulan kabut. Oke. Kabut. Mas. Diam aja Her. Mas, bilang Mas, gue mimpi Mas. Mas bangunin gue, bilang. Mas bangunin gue. Mana ya pas gue teriak gitu suara gue nggak keluar kenceng. Nggak bisa lah, tahan. Pas lagi lewat ini, itu rombongan kereta kuda dengan beberapa hulu balang. Kereta kencana ya? Iya. Ada seorang yang paling menarik yang dilihat gue tuh. Kenapa bisa ngelihat? Karena kita kan ada biasan dari api unggun itu. Ada seorang kayak pangeran dengan gagah pakai beskap, ininya pakai rantai emas. Terus ada kayak dia pakai ikat pala, dia bawa ini entah bawa tombak atau pedang, dia nunjuk-nunjuk. Ngomong apa Mas ya? Terus mana Mas Anda begini ya, gue ikut begini. Apaan sih? Gue anggapnya mimpi gini. Ternyata, Mas ngomong apa Mas? Teman kamu ada mengambil bunga kesukaan dan Ratu kita. Bunga dan jepitan rambut emas. Aduh. Terus gue ngomong sama Mas Ando, Mas ingat nggak Mas waktu yang saya minta sama si Yanti itu? Iya. Terus yang jepitan rambut emas, saya juga bingung tuh ya. Itu pakai Imagina. Ya itu. Terus tiba-tiba begini, Mas tuh ngomong apa Mas? Kembalikan bunga kesayangan putri kita. Nah si putri itu yang dilihat di ujung kereta itu diam aja, senyum aja. Yang putri itu yang nolongin kamu bukan? Bukan, beda lagi. Beda lagi. Oh oke. Itu kereta kencana, itu lebih cantik lagi. Oke. Auranya, siapa gitu kan? Kita begini aja. Mas, mimpi nih. Tapi anehnya, gue dengan Mas Ando tuh suaranya nggak kayak kita gini ngobrol. Kalau kemudian, Denmas siapa? Tunjuk. Yang si pangeran itu. Kan nggak tahu pangeran siapa itu kan. Denmas. Mas siapa Denmas? Ya Mas Heru. Gue diem aja kan. Anggapnya mimpi. Terus gini, Mas Ando. Her, ambil sekarang juga Her. Apaan Mas? Ambil sekarang juga. Cepat gitu. Ambil sekarang juga. Maksudnya bunga itu. Bunga sama jepitan itu. Gue ke dalam tenda, gue bodo amat deh. Gue center, gue obrak-abrik tuh tasnya si Gina Mayanti. Bodo amat. Lo mau marah kayak mau gimana? Begitu gue cari, nggak tuh ketemu.
Itu bunga kayak bunga plastik. Gue juga bengong. Hah? Ini kok bunganya bagus banget sampai apa ya, kalau kita lihat tuh kayak bunga kayak mainan anak-anak tuh yang kayak ada senternya. Kalau bunga plastik tuh penampakannya lebih cakep. Iya, kalau pasti bunga kan kalau ditaruh di tas atau gimana kan pasti hancur dong pinggir-pinggirannya. Nah ini kok ada jepitan, kok jepitannya bagus banget melambangkan kerajaan itu. Ada gambar macan. Apaan ya? Itu sempat bunga ada mungkin berapa menit ya? Sampai Mas Nano, cepat Her, ambil. Udah ambil, kasih ke Mas Nano. Dari yang situ si pangeran itu menunjuk. Apaan Mas? Kamu yang ngasih. Begitu mau ngasih ke situ, ke yang si di kereta kencana itu, si putri itu, kemudian ada angin masuk, set, ada kabut. Itu wanginya, aduh nggak tahu itu bunga apa itu. Si putri selendang ungu. Si putri selendang ungu. Kasih. Terus saya nanya, Putri nama siapa? Ini dalam, tapi buat bahasa batin ya. Ngomong begini nggak keluar. Kok bisa ngomong ya? Terima kasih dan Mas telah mengembalikan. Nah si putri selendang ungu tuh ngasih yang 2 benda itu ke Ratu yang di dalam kereta sembari ini. Lama kemudian tuh ngilang. Dung. cakep banget itu. Ngilang. Lama kemudian, nah si putri ini kemana ya selendang ungu kan? Tiba-tiba di samping. Terus ngeliatin gini. Kan jaraknya cuma berapa meter, tiba-tiba lama-lama dekat. Wah, itu kok dari begini. Kayaknya sepantar pas lihat gini. Segini. Tinggi ya. Tinggi. Nah, dia ngomong sama Mas Nano. Tinggi semana si putri? Sampai 2 meter kali, kayak pemain basket. Tapi kalau kita dari jarak jauh, kayaknya sepantaran kita. Begitu dia masuk merapat kira-kira 1 meter, tinggi. Makin sini makin tinggi ya? Tinggi. Cantik, putih, tinggi. Wah, wangi banget dah. Model catwalk bener-bener tuh. Tapi mohon maaf gini, dia megang nih ya, kayak ini ya, ini. Kayak apa? Kayak spon busa, seperti itu. Lembut banget ya? Iya. Dingin nih. Terus dibilang begini ya, hanya kamu yang bisa berbicara dengan kerajaan kita. Tolong jaga Denmas ini baik-baik. Dia masih muda, dia masih seruntulan, tapi dia jaga sopan santun. Terima kasih telah mengembalikan bunga kesayangan dan terjebak jepitan rambut emas putri kita. Kalau dia ke gunung ini, kamu harus kawal dia. Kok bisa dengar gitu ya? Kalau kemudian si putri nyamperin, kamu baik-baik ya. Loh, siapa ya? Kamu tanya sama orang tua kamu, titip salam sama ibu kamu. Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Nanti saya akan datang dalam mimpi kamu ataupun ketemu dalam perjalanan hidup kamu. Dalam apa? Perjalanan hidup? Perjalanan hidup, hah? Tapi kan gua anggap itu mimpi, Teh Penny. Mimpi sangat bagus gua anggap itu. Karena mimpi gua sangat bagus, gua anggap itu kan anggap hanya mimpi atau halusinasi gua anggap. Di waktu itu kan tahun 95 masih umur berapa? 25, 26, nggak tahu apa-apaan. Wah. Lama kemudian tuh ngilang. Ngomong ngilang. Terus, Mas, beneran nggak sih itu tadi mimpi? Udah, nggak usah ngomong. Dia selalu ngomong gini, nggak usah ngomong, jangan dibahas, nanti aja. Udah singkat cerita, kita istirahat, nggak tahu tuh entah jam berapa, kita dibangunin sama orang pendaki. Jadi pendaki mau naik. Mas, udah pagi, udah jam 8. Jam 8, ayo bangun. Nah, kita turun. Beres-beres, nah pas bangun pagi, si Gina Mayanti, kok tas gue berantakan? Saya ngacak-ngacak nih. Ah udahlah, nggak usah ngomong loh, ntar aja kita ngomongin. Nah, kita turun dari Pondok Sumur ke base camp. Itu kan kalau kita jalan kaki tuh kurang lebih 4 jam ya. Dari pos 1 dari base camp ke pos 1 bisa 3 jam. Kita turun, akhirnya sampailah kita ke base camp. Nah, begitu sampai ke base camp, kan ada teman saya itu yang nila sama si Dedi nggak ikut, Dedi itu, nah, yang sakit itu, satu lagi sakit high, satu lagi sakit perut. Gimana udah lumayan. Lo lama banget lo di atas. Ah, cuma 2 hari itu malam. Apaan 2 hari itu malam? Lebih dari 2 hari. Lo tanya bapak ini. Hah? Bener Pak? Kita nunggu sini berapa lama? Ya lebih, sampai 3 hari. 1 malam nggak mungkin 2 hari, 3 hari. Tanya bapak ini. Bapak ini malah bilang, di atas kamu kena badai ya? Iya Pak, ada badai. Untung kamu nggak apa-apa. Biasanya sih kalau ada badai, kalau ada ini banyak pendaki hilang atau tersesat. Langsung kita keselak semua. Iyalah itu. Nah, terus kemudian pas kita lagi makan, lagi ngobrol gitu kan, Pak, ini dulu ininya gimana sih? Dulunya gunung ini? Sejarahnya.
nanti aja, nanti juga kasih tahu itu teman kamu itu, Mas Nano. Oh iya. Terus yang bapak itu siapa sih kita ketemu? Ceritain tuh dari awal. Yang di toilet. Kira-kira mau berapa 6 bulan? Nggak ada sih, nggak ada orang kayak gitu. Mungkin aja orang belakang sih kurang paham sini. Oh ya udah, ambil positif kan. Oke. Ya udah. Singkat cerita, kita dari situ sama bapak itu kan ada keponakannya punya usaha sewa mobil, kita dianterin sampai ke stasiun Surabaya. Di stasiun Surabaya, kita udah dapat tiket, sampainya sore kita berangkat. Gitu nyampe di kereta baru kita ngobrol. Bilangin Mas Nano, kamu nggak kenapa kamu begini? Kamu kalau barang diambil senang nggak? Nggak senang. Ya itu yang terjadi sama kamu. Ternyata waktu itu si Gina dan Yanti waktu di mimpi kesurupan itu ditarik, dijambak sama orang tinggi-tinggi gede di mimpinya itu. Balikin bunga. Ternyata bunga itu bunga kesayangan Putri itu. Kerajaan itu. Nah, dia ngambilnya gimana sih? Ketemu sama jepitan itu di mana? Nah, si Gina nemu jepitan itu di Batu Angin, Pondok Angin. Pondok Angin. Iya, dilihat, wah bagus nih, diambil. Sebenarnya masalah Gina juga ya, kadang lihat di jalan gitu. Ternyata dari cerita-cerita orang setempat, jadi kalau putri-putri sana lagi jalan, dia nyisir, itu jatuh perhiasan itu. Diambil. Dan ternyata bunga itu bunga kesayangan Putri itu. Dan setelah tahun-tahun berikutnya, gue naik ke Gunung Raung via Kali Baru. Nah ini Kali Baru nih jalur tersulit tuh, yang dibilang jembatan Siratal Mustaqim. Kenapa dibilang jembatan Siratal Mustaqim? Karena titiknya cuma 2 tapak kaki. Jadi kalau kita salah melangkah bisa jatuh di jurang kiri atau kanan. Kita pakai tali. Karena di tengah-tengah aja. Nah, akhirnya ceritakan, Mas, dulu saya pernah naik tahun 95 ke Gunung Raung via Sumber Beringin. Oh itu jalur angker. Itu apa sih namanya pos demit? Wah itu ternyata pos demit itu pasar setan. Ya Allah. Pantas segini sama si Yanti diganggu. Karena bentuknya sih kayak pada ngalah pasar setan, pasar transaksi. Oh Allah. Terus pos mayat itu apa, Mas? Pantesan ada barang-barang bagus ya. Iya. Pos mayat itu apa? Nah dulu ada cerita, waktu zaman kolonial Belanda, itu bangsawan Belanda itu digantung semua. Semua tuh yang di pos mayat itu tuh mayat semua, orang Belanda sama orang apa, tentara kita. Itu banyak digantung. Ya bilang pos mayat. Oh jadi itu udah namanya karena itu. Iya. Gitu. Berarti emang udah lama, itu udah lama juga. Udah lama. Sejarahnya. Iya, zaman kolonial. Terus nanya, memang saya cerita, waduh Mas, untung banget Mas ketemu itu. Emang itu siapa? Cuma mereka nggak bilang. Akhirnya saya baru tahu, itu pangeran siapa? Wah itu Mas, itu namanya Pangeran Tawang Alun. Ini daerah ini namanya Kerajaan Macan Putih. Jadi kalau setiap malam satu suro, yang kerajaan jin di Alas Purwo ke atas ke Gunung Raung. Yang di Alas Purwo? Iya. Alas Purwo itu serem. Iya, Pangeran Tawang Alun itu salah satu putranya dari Prabu Brawijaya. Brawijaya 5. Prabu Brawijaya 5. Iya. Pangeran siapa namanya? Tawang Alun. Tawang Alun. Dan itu Kerajaan Macan Putih memang ada desa situ namanya Desa Macan Putih di lereng Gunung Raung. Aduh keren dong itu. Iya. Ketemu itu keren banget dong. Ratunya pakai baju apa? Pakai warna apa? Wah, hanya bisa lihat segini aja ya. Kayak putih-putih gading. Cantik banget. Cuman saya nggak tahu ratu apa. Setelah saya lihat silsilah segala macam, itu memang anak putra putih dari Brawijaya 5 itu jumlahnya 117. Ya Tuhan. Dan istrinya berapa? Istrinya cuma 3, keselirnya banyak. Kalau lihat sejarahnya ya. Yes. Tawang Alun ya? Tawang Alun. Jadi memang di situ memang ada kerajaan di situ. Nah itulah, kalau dalam mendaki gunung, memang ada 3 prinsip. Dilarang mengambil apapun kecuali gambar. Dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak. Nah, dilarang membunuh apapun kecuali waktu. Iya. Nah, itulah yang kita cerita di kereta. Cobaannya itu ya. Janganlah kamu gitu, karena bukan barang ini. Iya. Ternyata di Pondok Sumur itu juga ada yang Mas Nano lihat. Mas, lo lihat apa, Mas? Di situ, kalau orang yang sangat peka, di situ memang ada sumur. Di situ ada pertapa tua dari Gresik. Wow. Gitu. Pertapa tua Resi ya? Ya mungkin. Udah lama orang Gresik katanya begitu. Mas, yang lo lihat itu apa? Lo ngomong-ngomong sama sosok yang di ini. Yang di pohon-pohon besar itu. Iya. Saya ngomong aja, saya kesini bertamu. Oke. Oh gitu. Ya, tapi itu baik, Her. Walaupun dia danyang, itu lebih baik. Jangan ganggu gini-gini. Ternyata memang sih teror itu di Gina dan Yanti. Pusat terornya di situ. Iya, dan
mengambil Dan ujian iya, itu. dan akhirnya mereka ngakuin, mau nggak kata Mas Nano. Mas Nano kan orangnya dengan sangat apa? Kalau gue kan zaman itu kan temperamental kan. Kalau Mas Nano kan orangnya, aduh, kalau dia ngomong kita, iya mas, kita nggak berani ngebantah. Nah kalau saya kan temperamental, lo nggak bisa lo kayak gini. Kalau dia kan udah nggak usah ribut. Nah itu Mas Nano jelasin semuanya dengan logika. Mau nggak kamu kalau diambil barangnya? Marah nggak? Ya marah. Iya dong. Begitupun dengan mereka yang tak kasat mata. Tapi mas, yang itu kenapa saya bisa lihat? Itu siapa, mas? Ya nanti Mas Heru tanya sama Simba, tanya sama ibunya. Ibumu sama ibu. Iya. Ibu. Tanya, setelah dari itu, dari Gunung Raung, ibu saya nggak tahu apa-apaan. Waktu ibu masih ada ya. Tanya Simba, oh, dia ketawa. Umur berapa? 24, 25, Pak. Ntar. Baru tahu jawabannya di umur 40 tahun, tahun 2013. Sebenarnya siapa sih keluarga kita? Dari terah mana sih? Kok Putri itu mengatakan, dan Mas masih ada terah kerajaan. Titik terakhir. Majapahit, bilangnya begitu. Cuma kan dalam itu kan nggak ngerti. Soalnya di keluarga gue tuh nggak ada pakai nama itu, cuman orang tua doang, ibu doang. Kita nggak ada pakai nama itu. Aja karena biar kita nggak. Iya, benar. Iya. Biar nggak keberatan itu. Iya. Iya. Ya seperti itu. Oh ini maksudnya. Makanya waktu itu naik Gunung Raung itu 2 kali. Waktu yang tahun 95 teror itu dan tahun 97 ke Puncak Sejati itu. Tapi waktu tahun 97 yang ke Puncak Sejati yang via Kalibaru itu nggak ada apa-apaan. Malah dibilang kata kuncen katanya. Ya udah mas, di sini dikawal mas ya. Dikawal sama apaan? Ya mereka ada kawal apa? Enggak. Kuncen yang lihat. Kuncennya. Kan saya ngambil pusing, yang penting udahlah kita naik gunung itu kan tadabbur dengan alam. Tidak macam-macam kok, kita menikmati alam. Jadi memang di Gunung Raung itu pemandangan sangat bagus. Kita di puncaknya kalau cuaca cerah bisa melihat Gunung Semeru, kalau ke arah ini kita bisa melihat Gunung Agung, kita bisa melihat gunung apalagi Semeru, Agung, bahkan di kejauhan ada Gunung Rinjani. Oh, berarti poros ya, dia tengah-tengah berarti ya? Ya Gunung Kricit, Gunung Kerucut. Gunung Kerucut ya? Ya tapi kawahnya masih aktif kok. Hah? Kawahnya masih aktif. Wow. Masih aktif, gunung api aktif. Ya memang salah satu gunung tingkat pendakiannya sangat tersulit itu. Anda harus pakai tali. Ya, karena kamu dengar ceritanya apa yang Siratul Mustaqim itu kalau Iya, ceritanya serem. jembatan. Iya, tadi lihat videonya ya kan? Iya. Dia itu berarti lebih ke pasir ya bahan itunya ya? Iya, jadi kalau kita sepanjang kita jalan nih, ada batu jatuh, kiri atau Itu kanan. lebih licin kan harusnya. Makanya dibilang Siratul Mustaqim karena kan kalau pasir licin. Iya, makanya kaki cuma 2 tapak doang, hanya bisa 1 jalur, nggak bisa ada papasan gini, nggak bisa. Jadi memang satu-satu, Oh, jadi kalau misalnya ada yang mau ke sana ini nggak boleh ke sini? nggak boleh. Nah, sampai dulu puncak, habis itu turunnya satu-satu lagi, barengan, dipakai tali. Karena kan tas rempong gede-gede kalau kesenggol ya jatuh udah. Iya, seperti itu. Sekarang masih kayak gitu atau ada perbaikan? Orang lebihnya dengar cerita Apanya? Siratul Mustaqim Tetap begitu. tetap begitu ya? Dan harus sama dipandu. Siapa yang mau bangun lagi ya? Saya mau bangun. Harus pakai tali dipandu sama yang berpengalaman. Dipandu. Dan itu memang Pakai tali maksudnya pegangan gitu? Pakai tali? iya, Oh, oke. pakai tali. Pakai tali diikat semua pakai namanya pakai harness yang alat panjat tebing. Jangan Itu sampai harus. pemandunya jatuh. Iya. Dan memang tuh gunung itu bukan gunung pemula, nggak bisa untuk yang udah profesional. Udah profesional ya? Iya, nggak bisa untuk pemula, nggak bisa. Itu gunungnya tingkat sangat tinggi itu. Ada 4 pintu ya berarti ya? Iya. Aku minum ya? Ya Sumber Waringin, Kalibaru, Jambewangi, Glenmore. Dan memang tuh airnya susah situ. Jadi harus bawa air dari bawah. Yang paling angker tadi apa? Sumber Waringin yang tadi. Sumber beringin ya? Ya ada Pondok Sumur, Pos Demit, Pos Mayit. Nah itu harus sejarahnya itu. Karena gara-gara nggak bawa tali sih ya. Jadi lewat situ. Iya, nanti pas 2 tahun berikutnya baru lewat Kalibaru. Kalibaru nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Dan juga waktu itu rame. Nggak ada apa-apa, alhamdulillah. 2000 berapa itu yang rame? 2 tahun berikutnya kan tahun 97 saya naik lagi. Naik lagi. Tapi udah cukup 2 kali ya, sekarang udah enggak. Udah nggak ya? Dan itu memang memerlukan stamina yang sangat kuat. Jadi ya yang dimiliki kemanya ialah ya ternyata memang di gunung-gunung itu memang masih ada kerajaan-kerajaan gaib. Iya dong, pasti mereka di situ yang moksa-moksa. Dan kerajaan sendiri kan. siluman-siluman itu ya pernah saya lihat waktu saya kecil tuh. Kayaknya Mas Nano sama nih waktu saya kecil waktu dilahirin Gunung Slamet. Mas pernah lihat? Iya, pernah diculik, diadopsi. Hah? Pernah diculik waktu kecil. Sama makhluk gitu? Mirip kayak begitu. Di Gunung Slamet? Emang kecil udah naik atau bagaimana? Enggak, memang waktu kecil, waktu umur saya belum setahun, belum 6 bulan aja
tiba-tiba apa ya? Emang rumah Mbak yang di Gunung Selamet itu, di lereng Gunung Selamet memang deketan dengan hutan larangan. Dan hutan larangan itu memang banyak orang situ pesugihan. Oh. Ya saya ngilang, dibilangnya kalau kata orang kamu dia ambil wewe gombel. Tapi yang itu Bukan. ibu-ibu cantik. Sampai Mbah kan bisa, sampai Mbah begini nih, dilihatin gini mata. Pantes karena kamu bilang sama ibu saya nggak bisa balik. Dia makan di situ. Ternyata Iya. yang kerajaan siluman itu, yang suami istri itu, pengen angkat saya jadi anak. Kalau di depan kita, keren orangnya. Makanya itu akhirnya Eyang Buyut yang datang. Eyang Buyut yang datang. Balikin keturunan saya, kalau nggak saya obrak-abrik nih. Saya ratain hutan. Udah dia keluar. Dari cerita Simba ya, cerita Mbak Pade Budeng. Mau diadopsi. Berapa lama kayak gitu ketika hilang? Lebih dari 3 hari, lebih. Wah, Lebih. itu mah lama dong. Lebih. Bapak usia berapa? Hampir 1,5 tahun. Ya lama tuh untuk 1,5 tahun 3 hari hilang mah. Pasti kan kalau nama hilang itu udah Jadi meninggal namanya aja. ya di kampung kan, kalau di kampung itu kan biasanya kan kalau orang ini kan paling tanya tetangga, main tetangga kanan atau kiri. Emang pas lagi keluar rumah berarti? Iya, tapi emang waktu lagi kecil itu memang udah lihat anak-anak kecil nih siapa sih? Saya anggap lucu aja. Ada yang matanya 1, ada giginya caling, ada matanya kucing, ada buntut. Tapi saya anggap nggak ini. Mereka ini baik semua, nggak ada yang jahil. Panggilnya siapa sih Denmas? Siapa sih Denmas? Ayo main-main. Nyata ini saya diajak sampai ini. Lagian waktu kecil nggak takut kan mata 1, mata kucing. Ya kalau sekarang udah nggak mau itu nggak mau. Dan makhluk emang siluman itu memang ini banget tuh, kayaknya apa ya namanya itu kan kerajaan Senang ya? siluman, iya. Makanya dibilang kata Mayang Buyut, kamu jangan lihat luarnya, kamu tutup mata, dilihat asli siapa, serem. Nah, itu mirip sama ketika Mas Gede kemarin naik di Gunung Raung. Ya makhluk itu. Mirip, cuman bedanya buntutnya doang. Ada bilang ratunya lah, ada yang bilang di atasnya dia lah. Kenalin mungkin ya, kenalin Mas ya. Nggak ngerti itu. Waktu di Gunung Selamat saya ingat saya itu nggak bakal hilang sampai sekarang. Itu buntutnya 1, kalau yang di itu 3 buntutnya. Gila itu. Begini. Warna apa Mas? Nggak ngerti, kayak warna pohon dan hitam gitu. Salah satunya tuh ada di lukisannya Ki Alam ada. Oh iya? Ada. Mirip-mirip, hampir mirip. Bentar lihat ya. Hampir mirip. Mas Heru bisa ngelukis? Hah? Nggak bisa. Bisa motret doang. Oh, tak kira bisa ngelukis juga. Nggak bisa. Dan memang apa di kerajaan gaib di Gunung Raung itu memang saya pernah cerita di channel lain, cuma saya nggak sebutin kerajaan apa, kalau itu belum tahu. Tawang Mulang? Tawang Alun. Enggak, kerajaan Macan Putih. Enggak, nama itu Tawang Alun. Pangeran Tawang Alun. Enggak, Mas Heru enggak, Tawasulan enggak pernah ngirim doa. Kan waktu itu ya masih Nggak, muda. sekarang. Iya, udah diajarin. Iya. Ya Tawasulan kita ya. Diajarin. Kan itu kan istilahnya leluhur berarti. Iya. Leluhur kita. Ternyata di ini kan dulu belum tahu. Nggak tahu apa masih Itu selengean. karena ada Mas Heru, si Gina sama si itu selamat. Berarti karena kan masih ada terah ya. Iya. Di sini masih ada penghormatan. Iya. Makanya kan si putri yang ungu itu kan selendang dia nolongin terus gitu kan karena ada terah. Mereka kan tahu kalau kita ada terah. Iya. Kalau enggak mungkin habis sudah. Kalau dibilang sih kata orang-orang saya nggak ngerti kayak gitu-gitu kan. Kayaknya mungkin ya mohon maaf Mas ya, walau alam. Itu Ratu Kencana Gunung. Oke, bisa masuk akal benar. Saya sih Gitu. percaya kalau kayak gitu. Gitu. Kan waktu itu kan masih selengean. Nggak ngerti kayak gitu-gitu. Kita kan proses semua. Iya. Masih muda, masih labil. muda. Masih muda, masih labil, ego tinggi. Ah, Tapi kan betul. dalam intinya itu kan ialah kamu diterima baik di gunung ini karena menjaga sopan santun. Tapi Betul. teman-teman kamu itu yang kurang ajar, Iya. mengambil barang kesayangan putri kita. Dia nggak- Tapi- harusnya kan dia kan sering mendaki ya. Nah makanya, tapi kan namanya Namanya bukan hak kan. ya namanya wanita yang nggak ngerti apa ya. Tapi Iya. bagus nih ya, ambil gitu. Harus banget kalau namanya kalau di gunung. Mungkin kalau itu- sekarang kayak itu kali. Ya seperti itu. Ya karena kalau di gunung itu kan emang kita tahu sama semua tahu kalau banyak ujiannya mendingan nggak usah diambil. Pak. Iya. Memang sepanjang jalan itu banyak ketawa, ada yang ketawa raksasa, ada yang ketawa gitu. Aku tuh pernah lagi naik gunung ya, gunung ada satu gunung di Jawa Barat juga. Aku melihat yang harusnya kalau kita ngeliat tuh ngiler, Iya. ngambil gitu kan ya, tapi enggak. Ya itu namanya jebakan Iya, duniawi. kayak benda, terus kayak apa pohonan cantik. Makanya pas aku bilang tuh, aduh kenapa diambil? Cantik banget pohonan yang katanya tuh kalau dia nyampe daratan tuh puluhan juta apa Iya. segala macam. Iya, betul. Aku hanya megang menikmati keindahan dia aja gitu loh. Karena kalau ngambil, wow. Ya udah.
Itu luar biasa. Ya sama kita di tempat orang kan, ya kita barang yang kita ambil, ada CCTV tinggal lapor ke polisi. Iya betul. Namanya apalagi barang kesukaan. Iya. Gimana itu dia nggak terima, udah terkasar mata. Dia hantam, ya benar emang itu teguran. Seberuntung tuh berarti itu sahabatnya Mas Heru tuh si Gina sama si Yanti. Dan orang-orang itu memang itu nama samaran, orangnya masih ada. Makanya dia kalau mau cerita, dong nggak mau, lo aja yang cerita. Masih ingat sampai sekarang dia, masih ingat, nggak bakal lupa. Itu untung dia nggak mati ya waktu di jurang itu ya. Walau alam ya. Ya, tapi nggak sampai jatuh jurang sih, yang pinggiran. Ya, tetap aja kan kalau salah ini. Mulai sejauh. PR juga kan buat yang teman-teman yang lain kalau kayak gitu kan. Nah, cuman apa ya, ada cerita channel lain dalam bentuk narasi emang. Cuman Mas Nano aja bisa ngobrol. Bencana Wungu ya. Oke. Bencana Wungu. Sama Talang. Tawang. Talang Awang. Tawang Alun. Hah? Pangeran Tawang Alun. Tawang Alun ya. Tawang. Kan ada keretanya tuh yang ke arah Jawa, dari Surabaya ke Jember apa Banyuwangi? Kereta Tawang Alun. Tawang Alun, iya. Ada. Tampan di situ. Wah, keren banget. Keren maksudnya pakaiannya. Laki-laki aja ngomong keren. Auranya gitu ya. Wibawa betul, wibawa gagah. Karismatik. Ya. Karismatik. Iya itu. Tinggi-tinggi tuh kayak Yes, kalau saya lihat kayak pemain basket lah. Ya perfect lah kalau perempuan perfect, laki-laki juga perfect. Ya, sekarang hulu balangnya tinggi-tinggi, saya begini hulu balangnya tinggi-tinggi. Dari beberapa hulu balang tuh ada kayak ada pakaian model begini ya. Mungkin dibilang panglimanya atau apa ya? Panglima. Ya, mungkin seperti itu. Macannya dilihatin. Apanya? Macannya dilihatin. Ada. Dilihatin. Ada di belakang kereta kencana. Di belakang kereta kencana. Ada. Gimana sosoknya? Warnanya? Oranye. Tapi kan itu kan agak jauh ya. Jadi saya lihat begini ya. Bukan ini, hologram. Ini bukan oranye deh, merah. Ya, tapi lebih pekat. Antara merah sama oranye. Iya, karena itu kan dari pantulan ini kan, pantulan dari api unggun. Iya, Berpikir positif aja. Iya. Hologram. Itu kan antara mimpi dan halusinasi. Ngapain mimpi, Enggak tapi lah. bilang enggak. Nggak mungkin. Kita tuh mimpi itu tetap ada batas kok. Mimpi itu ada batas untuk bercerita. Halusinasi juga nggak sampai kayak gitu. Ya, kalau ada orang bilang, kadang ada orang yang tidak mempercayai hal seperti itu, lalu dia langsung mendeskripsikan, lo halu lo. Guys, halu itu ada batasnya. Coba dipelajarin dulu. Jadi sebelum mengejat seseorang dengan kata halu, harus mengetahui dulu secara psikologi halu itu seperti apa. Halu itu ada batasnya. Nggak bakal bisa nembus itu. Dan orang halu nggak mungkin bisa perfect untuk menciptakan itu semua. Gitu. Dan memang ada kerajaan nih, mangi pastilah. Mereka yang zaman dulu yang kayak Muksa atau apa, mereka kan punya itu sendiri. Kita aja nggak bisa ngelihat, tapi kan hidup berdampingan. Iya. Makanya dulu kan nggak tahu nih apa ya. Silakan ternyata emang ada, ternyata pas dilihat di Google Wikipedia emang ada kerajaan situ. Kerajaan Macan Putih, dan desanya ada kok. Ada deh sampai sekarang desa Macan Putih. Udah kalau gitu kirimin itu ada terus, tawasulan terus. Ada situsnya kok ada. Dia bisa datang. Ada petilasannya ada. Dia bisa datang. Ada. Kalau Mas Heru mau datang, dia juga bisa datang, yang perempuan itu bisa datang. Kan banyak yang nggak percaya, ya memang ada. Memang ada. Masa ada? Ya ada. Memang ada lah. Nah, kita kan dulu kerajaan. Saya mah lebih baik bilang leluhur saya kerajaan daripada leluhur saya monyet. Ya nggak sih? Iya. Kan dulu kan saya nggak tahu kan, masa sih ada ini? Ternyata ada. Sampai sekarang masih ada, masih tertata rapi kok. Situs-situsnya karena kan mungkin para peziarah. Kalau nggak ada kejadian kayak gitu, gimana orang tua kita mau membuktikan omongan itu? Karena kan Allah tahu mungkin kita orangnya sebenarnya tuh nggak percaya dan keras orangnya, jadi harus dengan pembuktian yang keras. Kalau nggak bagaimana? Nenek kita mau ceritain kita tidak ada visualnya, kan kita kan begitu, orang-orang kayak kita kan kayak gitu loh. Nah setelah diberikan visual gitu, oh ya oke. Ketika nenek cerita udah ada garisnya, ketemu. Tapi ini cerita keren banget loh asli. Gunung Rawung ya, berarti ya di daerah Jawa Timur. Jawa Timur, Bondowoso. Bondowoso ya. Tapi Bondowoso itu terkenal ilmunya. Bondowoso itu terkenal ilmunya loh. Iya kan daerah tapal kuda kan, Bondowoso, Banyuwangi. Itu keras tuh. Jember. Ya? Bener kan? Bener. Kalau ibu orang mana Mas Heru? Ibu orang Purwokerto. Bapak? Bapak Palembang. Bapak Palembang. Dari situ juga baru tahu pas umur 40 tahun. Terus di atasnya lagi. Ternyata memang ada hubungannya, keluarga itu ada. Panjang tuh ceritanya tuh, panjang. Iya, memang Palembang itu ada.
Ada. Ya, zaman dulu kan semua penuh misteri. Kayak di Jawa Barat ada Kutai, di situ ya. Udah di Bali ada Jawa Barat itu ya memang satu rumah satu keluarga seperti itu biasa itu. Jangankan itu, Cina ke Jawa Barat aja. Iya. Ada sejarahnya. Ada. Jadi kalau kita sekarang memberantemkan soal-soal kayak gitu ya sayang sekali. Oke Mas Heru, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Kamu sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Bagus banget tuh lihat deh. Tadi saya merhatiin ini terus. Mata saya ke situ. Aduh ya Allah Gusti, mata saya ke situ terus tadi. Karena bagus banget. Oh saya suka yang silo-silo. Daripada saya dikasih keris, mendingan saya dikasih silo-silo. Iya. Enggak, karena aku punya juga. Ini kayak gini nih, aku punya juga nih blue sapphire nih kayak gini nih. Kasih lihat dong. Keren banget. Aku punya kayak gini. Nih. Cuman karena jadi aku juga dikasih. Jadi ini kenapa aku ingetin terus? Aku dapatnya itu di Mekah. Dapatnya di Mekah. Jadi cerita nih, dapatnya di Mekah itu bukan dapat dikasih minta atau apa enggak. Udah ada di Mekah. Kasih ke orang balik, kasih ke orang balik, kasih ke orang balik, kasih ke orang balik. Kan perempuan, aku mau ngikat segitu kan gede banget. Perempuan pakai kayak gitu kan gede banget. Masih tag ya? Masih. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, it's okay. Maksud aku, coba dikasihnya berlian kayak gitu, ya kan gue pakai gitu. Karena kayak gitu gue pikir gue buat apa? Gue kasihlah laki gue. Suruh pakai blue sapphire ini. Makanya gue ngeliatnya kayak reoni gitu kan. Makanya gue mata gue ke situ mulu karena ada kenangan. Pas ditempelin di sini, coba Feni tempelin di sini. Diginiin berapa kali? Nggak jatuh dia. Itu dapatnya di Mekah. Jadi sebelum gue mendapatkan itu, gue mimpi. Gue nggak tahu di Madinah atau di mana. Dalam antara mimpi nggak mimpi. Itu tuh berlian permata semua. Gue suruh tunjuk mau yang mana. Tapi gue nggak mau. Karena kan basically nggak berani gitu-gituan ya. Tiba-tiba kasih. Jadi ada istilah mencari sosok nasi segenggam berlian nih. Iya, gitu ya? Iya. Dikasihnya itu waktu usia 27. Ya mana gitu-gitu mana gitu kan. Taruh lah sering kayak gitu. Makanya ini batu 2 keren banget. Oke, sahabat Feni Ramasutedi, sampai ketemu lagi. Salam sejahtera dan semoga sahabat-sahabatku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.